Baik, bagaimana ceritanya sih Pak bisa sesukses ini di usia muda Pak? Bisa diceritakan Pak? Sebenarnya saya nggak terpikir ya, nggak ada niat untuk jadi wakil bupati. Ya, saya berprinsip merubah mindsetnya, tidak terlalu ambisi untuk mengejar jabatan. Cuman saya melakukan yang terbaik di setiap langkah hidup yang kita jalani. Insya Allah, Gitu. ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa jalan Tuhan, itu kita pernah tahu. Saya nggak pernah berpikir itu. Cuma alhamdulillah diberi kepercayaan oleh masyarakat, jalannya diberi ke Tuhan, ya udah kita jalani dan nikmati dan syukuri. Oh, Masya Allah. Berarti bukan apa sih yang menjadikan orang tuh tertarik menjadi pejabat? Apakah karena privilege-nya atau karena hal lain kayak gitu kan? Sekarang kan jadi pejabat kan kayak enak, ada ajudannya seperti itu kan Pak, semua sudah disiapi, tinggal tunjuk-tunjuk seperti. Apakah seperti itu ya Pak ya? Kalau orang kan ketika dia menang pilkada bangga gitu, bahagia. Saya dulu enggak, malah enggak ini, malah biasa-biasa aja. Saya malah terbeban. Oh, kenapa tuh Pak? Ketika saya jadi nanti apa yang harus saya perbuat gitu loh. Semuanya blank. Dan nggak ada pengalaman sedikit pun dan tidak pernah terjun politik di bidang pejabat. Apa yang saya harus lakukan? Ya udah saya pelajari. Saya pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya. Kali ini Madinah Munawaroh pada NCT, ngobrol cerita terkini Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa dan kita akan menggali informasi inspiratif, cerita-cerita hebat dari beliau sehingga bisa menjadi lesson learned untuk kita semua Sobat Adiaksa yang menyaksikan. Nah, kita sambut sudah hadir bersama kita di sini Bapak Ari Septia Adinata, Wakil Bupati Bengkulu Utara. Selamat datang Bapak, selamat datang di NCT Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Di sini adalah ruang kami Pak untuk berkreasi, berkarya, bercerita, belajar dari semua orang, bisa menginspirasi semua orang Pak. Baik Bapak, sebelumnya saya sudah ini Pak membaca profil dari Bapak. Bapak ini masih muda ya Pak ya, pemuda sukses begitu, sudah menjadi wakil bupati. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah ini ya Pak ya, beberapa kali menjadi direktur di perusahaan ya Pak ya. Baik, bagaimana ceritanya sih Pak bisa sesukses ini di usia muda Pak? Bisa diceritakan Pak? Sebenarnya saya nggak terpikir ya, nggak ada niat untuk jadi wakil bupati. Ya, saya berprinsip merubah mindsetnya, tidak terlalu ambisi untuk mengejar jabatan. Cuman saya melakukan yang terbaik di setiap langkah hidup yang kita jalani. Allah, gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa jalan Tuhan, itu kita pernah tahu. Saya nggak pernah berpikir itu. Cuma alhamdulillah diberi kepercayaan oleh masyarakat, jalannya diberi ke Tuhan, ya udah kita jalani dan nikmati dan syukuri. Oh, Masya Allah. Berarti bukan cita-cita dari bukan cita-cita. Ya baik Pak. Tapi gini Pak, ada pertanyaan nih. Kalau sekarang ini kan anak muda kan sering bertemu sama orang hebat sering Pak, tapi bertemu dengan pejabat tuh sangat jarang gitu kan. Nah, ada berbagai ini pertanyaan. Apa sih yang menjadikan orang tuh tertarik menjadi pejabat? Apakah karena privilege-nya atau karena hal lain kayak gitu kan? Sekarang kan jadi pejabat kan kayak enak, ada ajudannya seperti itu kan Pak, semua sudah disiapi, tinggal tunjuk-tunjuk seperti. Apakah seperti itu ya Pak ya? Kalau saya pribadi nggak ke situ ya. Cuman saya periode pertama saya menjadi pejabat lah gitu kan, wakil bupati tahun 2016. Kalau orang kan ketika dia menang pilkada bangga gitu, bahagia. Saya dulu enggak, malah enggak ini, malah biasa-biasa aja. Saya malah terbeban. Oh, kenapa tuh Pak? Ketika saya jadi nanti apa yang harus saya perbuat gitu loh. Semuanya blank. Dan nggak ada pengalaman sedikit pun dan tidak pernah terjun politik di bidang pejabat. Apa yang saya harus lakukan? Ya udah saya pelajari. Saya pelajari,
polanya gimana, terus baru saya menikmati itu, baru saya temu. Ternyata untuk menjadi seorang pejabat itu tujuannya agar ingin berbuat baik ini kan untuk masyarakat ini kan harus ada intervensi kebijakan gitu loh. Kalau dengan individu kan kita terbatas. Iya. Cuma dengannya kita ada ikut pelaku di birokrasi dan eksekutif ini, sehingga program-program pemerintahan ini bisa kita intervensi ini dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Bengkulu Utara. Itu sih tujuannya. Oh ya, baik, kembali lagi ke masyarakat ya Pak, tujuannya gitu. Untuk masyarakat ya Pak ya. Baik Pak, sebenarnya apa sih Pak kesibukan dari Bupati itu sendiri, Wakil Bupati itu sendiri Pak? Maaf. Kesibukannya yaitu ngurusi rakyat, ngurusi permasalahan rakyat, malah ngurusin rumah tangga orang juga pernah gitu. Oh iya Pak. Jadi gitu. Jadi semua yang diurusi, kadang-kadang saya lebih banyak di lapangan sih daripada di kantor. Boleh lihat di media sosial saya nggak pernah di kantor. Malah kadang-kadang buka acara di kantor, habis itu baru turun ke lapangan. Gitu. Langsung terjun ke lapangan ya Pak ya. Kira-kira pagi ini kita ke Pimortin biasanya apa nih permasalahannya, sumbatannya di mana? Oh kecamatan ini. Yaudah kita diskusi dengan OPD terkait, baru kita turun ke lapangan ngecek gitu. Baik Pak. Ada namanya Rumah Restoratif Justice ya Pak ya. Ya. Nah untuk itu sebagai sarana pelayanan hukum. Gimana sih Pak kebermanfaat dari adanya Rumah Restoratif Justice untuk masyarakat Bengkulu Utara? Restoratif Justice. Iya betul. Tentu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bengkulu Utara ya, karena kita melihat luas wilayah dan letak geografisnya pesisir barat pantai Provinsi Bengkulu, dan jumlah kepadatan penduduknya juga nomor 2 terbesar di Provinsi Bengkulu dan mempunyai suku etnis budaya. Ya, kalau saya bilang itu miniaturnya Indonesia. Tentu dengan adanya Rumah Restoratif Justice ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini menjadi rumah wahdah, tempat untuk sharing ya, musyawarah mufakat bagi masyarakat kita. Ketika ada masalah, inilah tempat mereka untuk bertukar pikiran. Sehingga kejaksaan ini ada hadir di tengah-tengah masyarakat, pertama di bidang pelakunya, korbannya, dan keluarga. Nah, sehingga apapun permasalahan yang ada di Bengkulu Utara ini bisa diatasi secara bersama-sama, musyawarah mufakat. Baik, ya Pak. Nah, ini kan berkaitan juga dengan pencitraan dari kejaksaan kan selama ini kan mungkin dipandang menyeramkan seperti itu kan Pak. Nah sekarang kami sudah berganti topeng menjadi kejaksaan yang lebih humanis seperti itu Pak. Nah bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut Pak? Ya, saya dengan Pak Kajari ya di Bengkulu Utara itu selalu setiap kami mengambil kebijakan itu selalu konsultasi dengan kejaksaan. Bahkan kita juga melakukan MOU kerjasama terkait bagaimana intervensi kebijakan program pemerintah daerah ini betul-betul efeknya jangan ada masalah di kemudian hari. Itu sudah kita lakukan, dan juga bagaimana tingkat kehadiran kejaksaan di tengah-tengah masyarakat melakukan humanis. Saya kemarin aja waktu seminggu lalu belusukan dengan Pak Kajari, pemberi sembako, cerita, duduk hampir jam 12 malam itu sama masyarakat, bagaimana kondisi permasalahannya terkait lahan, sengketa gitu-gitu. Kita diskusi. Alhamdulillah kejaksaan terus bersinergi dengan pemerintah daerah melakukan kerjasama humanis bagaimana bisa mengatasi permasalahan di Bengkulu Utara ini. Gitu. Lebih mendekatkan kepada masyarakat, jadi solusi ada tuh ya Pak ya, ada solusi dari setiap permasalahan. Untuk ini program Bapak Wakil Bupati sendiri untuk pembangunan Bengkulu Utara apa saja Pak? Program? Iya. Saya ketika dipilih oleh masyarakat Bengkulu Utara, yang pertama kita memetakan ya bagaimana potensi
unggulan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Makanya waktu itu saya panggil Badan Perencanaan Pembangunan, apa nih yang harus kita kembangkan, barulah kita selesaikan bagaimana permasalahan yang ada. Nah, kami membangun berbasis kawasan akhirnya gitu. Jadi semua kawasan dapil masing-masing ini mempunyai unggulan masing-masing. Jadi nggak bisa disetarakan. Makanya kita membangun berbasis kawasan. Kita ada 4 kawasan yang kita prioritaskan. Karena anggaran pemerintah pusat ini kan nggak bisa turun kalau nggak ada berbasis kawasan. Yang pertama kita ada kawasan KTM Lagita, itu ada di Kecamatan Ketaun. Apa itu Pak Akad? Nah, KTM Lagita ini pembangunan pertumbuhan cepat. Di situ ada rumah sakit baru, kota baru. Jadi nggak hanya numpuk di Kota Agam Mamor, nanti ada di KTM Lagita. Ada rumah sakit juga di sana. Dan 90%-nya masyarakatnya itu adalah perkebunan. Nah, di situ kita kembangkan penguatan infrastrukturnya. Itu satu. Terus yang kedua ada kawasan Minapolitan yang ada di Padang Jaya, Giri Mulia. Di sana kami gali, ternyata pelaku UMKM-nya banyak. Nah, ternyata UMKM Bengkulu Utara ini hampir 80% itu ada di Padang Jaya, Dapil 2. Jadi kita sebut kawasan Agro Minapolitan. Jadi UMKM bekerja sama dengan pelaku asosiasi. Nanti potensi desa ini misalkan produksi ikannya aja udah 42 ton per bulan. Ya udah kita kembangkan kolaborasi dengan pelaku usaha UMKM. Itu dijadikan apa? Ikan, keripik dan segala macam. Nah, tugas kami pemerintah memfasilitasi agar produknya ini bebas halal, itu kan halal gitu. Jadi bisa masuk ke Indomaret, misalkan 20,5% itu masuk ke Indomaret. Ya, Pak, ya. Terus ada kawasan pusat pelayanan, yaitu di Kota Agam Mamor. Nah, pusat pelayanan ini adalah tempat pelayanan kita di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu rumah sakit, misalkan Dukcapil, misalkan. Alhamdulillah kita mendapat predikat terbaik dalam pelayanan di Provinsi Bengkulu ini loh. Nah, itu ternyata ya bukan hanya dari segi program permasalahan ekonomi aja, cuma pelayanan juga harus kita tingkatkan. Dan kita juga mendapat predikat terbaik seprovinsi Bengkulu 4 kali berturut-turut loh, mengatasi stunting. Nah, biasa. Ya, terus juga kita kemarin sudah meluncurkan juga terkait dengan Gardu Penangkis. Ya, gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan. Jadi semuanya terintegrasi di Gardu Penangkis itu. Jadi program kebijakan semua OPD digabungkan semua itu, baik dari perencanaan, penganggaran dan segala macam. Jadi tahu pangkal permasalahannya untuk menanggulangi kemiskinan. Luar biasa. Terus yang keempat kita ada namanya Pulau Teluar. Apa itu Pak? Pulau Enggano. Enggano. Kemarin saya juga kunjungi dengan Pak Kajati. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Kajati. Gimana Pak Kajati Pulau Enggano? Itu luar biasa katanya. Luar biasa, itu cantik. Kalau kita bilang tuh Bali 2, Lombok 2 itu katanya. Nah, cuman permasalahannya yaitu konektivitas infrastrukturnya. Infrastruktur, betul. Nah, alhamdulillah. Di periode kedua ini saya dengan jajaran pemerintah, Pak Bupati mengusulkan terus ini ke pemerintah pusat. Alhamdulillah didengar. Kita sudah kemarin melakukan titik nol, Pak Gubernur juga hadir, Pak Kajati juga hadir waktu itu, Forkopimda Provinsi, melihat titik nolnya pembangunan Trans Enggano sejarak 72 kilo. Uangnya itu kalau nggak salah 167 miliar. Itu nanti dibikin tol atau seperti apa Pak? Iya, Trans Enggano membelah Pulau Enggano. Oh, luar biasa. Nah, itulah makanya saya yakin Pulau Enggano ini ke depan menjadi bukan lagi pulau tertinggal, tapi pulau terdepan, terpopuler, terbagus, gitu, tercantik gitu kan. Nah, posisinya bisa jadi sumber pariwisata. Sumber pariwisata. Nah, makanya yang paling penting adalah infrastrukturnya. Barulah penguatan ekonominya, pemberdayaan masyarakatnya. Saya yakin akan maju itu. Luar biasa, luar biasa Bapak. Sangat luar biasa dari Bapak Wakil Bupati kita. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, harapan Bapak sendiri untuk
masyarakat Bengkulu Utara itu seperti apa ya Pak? Ya, harapannya bukan masalah infrastrukturnya ya, yang paling penting itu SDM ya. Ya, kalau infrastruktur udah jelas itu tugasnya pemerintah daerah untuk mengatasi itu. Cuman harapan saya SDM Bengkulu Utara ini semakin berkualitas, semakin peka terhadap situasi kondisi, melek terhadap teknologi, dan insya Allah pemerintah akan terus berupaya menggali, mengatasi pondasi-pondasi infrastruktur. Nah, alhamdulillah saya patut berbangga Bengkulu Utara terus membawa nama baik Provinsi Bengkulu, anak-anak mudanya ya, baik di bidang karate, olahraga, dan di bidang pendidikan lainnya. Dan juga wakil bupatinya termuda se Indonesia ya, juga kan gitu. Betul. Jadi kami bangga. Iya, Bapak ini masih tergolong generasi milenial ya Pak. Kita masih satu generasi, Pak. Jadi wakil bupati itu 26 tahun waktu itu pertama. Luar biasa. Hampir nggak bisa nyalon. Karena syarat mutlaknya harus 26. Jadi pas September kemarin saya Virgo. September kemarin alhamdulillah bisa nyalon. Pembukaan dataran udah bisa. Ya bisa nyalon 2015 waktu itu. Ini sangat menginspirasi bagi anak-anak muda ya. Siap. Untuk terus berkarya, belajar, dan jangan ambisi pokoknya. Lakuin yang terbaik aja. Kalau ambisi nanti sakit hati baperan, Mbak. Oh, baik. Jalannya Tuhan sudah. Nah, Bapak harapannya untuk anak muda nih, apa sih Pak tips dan triknya untuk sukses seperti Bapak seperti itu? Kesuksesan itu ya dikejar ya. Iya. Pertama ya minta restu orang tua, terus dekat kepada yang Maha Pencipta. Rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, nggak bakal tertukar. Tinggal lagi pribadi seseorang mau sukses atau enggak gitu lah. Kan ada dua jalur ini, mau sukses ke kanan, mau ya berantakan ke kiri kan gitu. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Nah, cuman kita ada waktu, ada jeda untuk menjadi orang sukses. Maka dari pertama lakukan yang terbaik, banyak berdoa, ikhtiar, sehingga apapun yang ada di hadapan kita lakukanlah. Peluang-peluang itu akan ada kalau kita ingin bergerak gitu. Baik. Nah Bapak, kebetulan kemarin kan bertepatan dengan Hari Ibu ya Pak ya, Hari Ibu Nasional. Bagaimana sih sosok seorang ibu di mata Bapak? Ibu itu orang yang paling sabar dan tangguh. Itu saya lihat. Sabar dalam kita masih di kandungan, ya, sabar waktu kita mendidik kita sampai usia sekarang dan menjadi sukses, dan nggak ada balasan dari beliau mengajarkan kita untuk jadi orang baik, untuk menjadi kita orang sukses. Ya, ibu adalah orang yang paling sabar untuk merawat kita, mendidik kita, dan mendoa kita menjadi orang sukses. Ya, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kebetulan Ibu adalah pahlawan ya Pak, di balik setiap anak yang sukses seperti itu. Ada doa Ibu di belakangnya. Cukup mungkin sekian ya Bapak ya pertemuan kami kali ini, pertemuan kita kali ini. Ada pesan-pesan Bapak untuk sobat-sobat Adiaksa di rumah mungkin Pak? Ya, terus untuk sobat Adiaksa tetap semangat, tingkatkan kreativitas, inovasi, jaga kekompakan. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bupati sudah menyempatkan waktunya hadir singgah di ruang NCT ini. Terima kasih. Baik Sobat Adiaksa, demikian NCT episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Salam.